Ada seorang yang alami dalam hidupnya di Alkitab ini, kemurahannya lebih dari hidup, saudara. Siang itu di kota Yeriko, Yesus jalan di kota itu. Dan dia rencana melintasi kota itu. Tidak punya rencana berhenti di kota itu. Orang ini jalan. Seseorang yang penuh dengan karisma, kekuatan yang luar biasa. Kemanapun dia jalan, dia pergi. Ratusan orang bersama dengan dia. Sebab setiap kali dia bicara, perkataannya, ucapannya memikat begitu banyak orang. Orang miskin, orang kaya, orang biasa, ahli Taurat sekalipun. Tiap kali mendengar dia bicara, mereka takjub dengan perkataannya. Dan di jalan kota Yeriko dia sedang jalan, ratusan orang ikut dengan dia. Dan pada hari itu ada satu orang laki-laki yang hari itu berkata dalam hatinya, aku pengen tahu siapa dia sebenarnya. Aku pengen tahu siapa dia sebenarnya. Dan dia coba menerobos kerumunan banyak orang itu. Dia coba tembus kerumunan itu. Tapi tidak bisa. Sebab terlalu banyak. Dan dia terlalu pendek, terlalu kecil untuk bisa menerobos masuk ke dalamnya. Tapi orang itu tidak pernah berhenti. Waktu dia coba dan tidak bisa, bukan berarti selesai semuanya. Dia coba terus. Dia coba terus. Dan dia tidak pernah putus asa. Dalam hati ada satu pertanyaan yang besar. Aku pengen tahu orang ini. Aku pengen kenal orang ini. Aku dengar tentang dia. Dan hari dia datang ke kotaku. Kesempatan buat aku ketemu dengan dia. Tapi susah, saudara. Sukar untuk bertemu dengan dia. Terlalu banyak penghalangnya. Tapi dia tahu. Setiap kali engkau rindu pada dia, dia buka jalan selalu dalam hidupmu, saudara. Dan orang ini lari secepat-cepatnya. Dia cari sebuah pohon dan dia naik ke pohon itu. Satu dalam hatinya dia berkata, semoga dia lewat di tempat ini. Semoga dia lewat di tempat ini. Aku mau tahu dan aku mau kenal dia. Sebuah kerinduan passion yang besar dalam hati Zakeus pada hari itu. Aku mau tahu siapa dia. Dan saudara tahu, tiap kali ada orang yang haus, yang lapar akan dia, ada sebuah tarikan yang kuat buat Tuhan, saudara. Dan Tuhan tidak pernah bisa mengelak. Dan berkata, aku gak mau. Setiap kali ada orang yang haus, yang rindu akan dia, yang ingin akan dia, ada yang tarik dia, saudara, untuk datang pada orang itu. Tidak bisa dipungkiri. Tiap kali ada orang berkata, aku ingin dia. Dia ditarik, saudara, datang ke tempat itu dan berjumpa dengan orang itu. Zakeus tunggu dia dengan hati yang menanti. Aku mau kenal dia. Aku mau tahu tentang dia. Yesus berjalan dan tepat di pohon itu, di bawah pohon itu, dia berkata, Zakeus, turunlah. Sekian detik itu, dia kaget. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Dia diam. Bagaimana dia kenal namaku? Aku tidak pernah jumpa dengan dia. Tidak pernah ketemu dengan dia. Dia bisa panggil namaku. Sekian detik dia shock, dia kaget. Kemudian dia sadar. Dan dia turun dari pohon itu. Dia tahu Yesus kenal dia. Dia tidak kenal Yesus selama ini. Tapi Yesus tahu dia. Dan dia panggil nama itu, Zakeus, turunlah. Aku harus menumpang di rumahmu. Aku ini harus numpang di rumahmu. Tiap kali ada orang yang haus akan dia, dia akan mengharuskan dirinya. Aku harus datang menjumpai dia. Aku harus datang menemui dia. Amin, saudara. Kerinduan kelaparan hatimu itu menarik dia, saudara. Datang, menarik dia. Datang dalam hidupmu dan dalam rumahmu. Dia tidak bicara banyak hari itu. Dia cuma tatap Zakeus. Dia tidak berkata kamu dosa, Zakeus. Dia cuma lihat mata itu. Zakeus gak tahan. Dan tiba-tiba semua terekspos dalam hidupnya. Semua dosa, kesalahan, pelanggarannya. Semua yang dia buat dalam hidupnya tiba-tiba terbuka, terekspos. Dan dia berkata, Tuhan,
separuh dari hartaku aku beri buat orang miskin. Kalau aku peras orang Tuhan, aku kembalikan 4 kali lipat. Aku pulangi Tuhan. Aku pulangi Tuhan. Aku pulangi. Kalau aku sudah nipu orang, aku kasih mereka balik Tuhan. Aku beri pada mereka. Tidak perlu dikatakan kamu dosa. Cukup Yesus pandang. Dan tiba-tiba orang itu berkata, aku beri semua. Dan tiba-tiba harta yang begitu banyak yang dia kejar. Dia tipu orang, dia bohongin orang, dia kejar harta itu. Tapi hari itu ketika dia lihat Yesus, tiba-tiba semua tidak berarti. Aku kembalikan Tuhan. Aku beri pada mereka. Yang aku tipu hari ini, aku berikan. Dan Tuhan berkata, keselamatan datang di rumah ini. Keselamatan datang di rumah ini. Kadang-kadang kita tidak perlu diomongin keras. Kamu berzina, kamu dosa. Tidak perlu saudara. Cukup kau tunggu dia. Dia pandang wajahmu. Lebih dari cukup. Udah expose semua hatimu. Dan kau berkata, Tuhan, aku balik kepadamu. Aku datang kepadamu Tuhan. Aku datang kepadamu. Tuhan pagi ini Tuhan. Biar jangan lalui hidup kami Tuhan. Jangan lalui hidup kami. Jangan lalui hidup kami. Kami ingin Engkau Tuhan. Kami ingin Engkau Tuhan. Kami ingin Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Bicara kembali kepada kami dari hatimu Tuhan. Ubah hidup ini Tuhan. Ubah hati ini Tuhan. Ubah pikiran kami. Bicara kepada umat-Mu Tuhan. Biar apa kami perlukan. Dipuaskan lewat firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara silakan duduk. Kita akan buka firman Tuhan sama-sama pada pagi ini dalam Amsal pasal yang keempat. Kitab Amsal pasal yang keempat. Amsal 4 ayat 23 sampai dengan 27. Amsal 4 ayat 23 sampai dengan 27. Amsal 4, 23 sampai 27. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Beberapa waktu lalu Pak Agung ngajar kita tentang wadah yang besar, saudara. Dan bagi kita mau belajar satu hal lagi. Tentang bagaimana kita ini memperlebar, memperluas wilayah dan daerah hidup kita ini, saudara. Dikatakan, hati ini adalah pusat dari segala-galanya. Hati ini adalah tempat atau ukuran seberapa lebar dan besar wilayah yang akan didapati dalam kehidupan kita ini. Dari hati terpancar. Dan itulah yang menentukan seberapa lebar wilayah kita. Saya pikir waktu saya baca renungan ayat ini, kalau kita baik, kita bisa maju dan besar wilayah kita. Kalau enggak, ya tetap wilayahnya. Tapi tiba-tiba Tuhan bicara satu hal yang baru. Dia berkata, jangan pikir wilayahmu bisa tetap. Jangan pikir cuma stuck wilayahmu dan tidak pernah berubah. Bisa terjadi wilayahmu itu berkurang dalam hidupmu. Dan hilang dan diambil. Ketika dia bicara hal itu pada saya, tiba-tiba saya sadar, Tuhan, ternyata bisa. Daerah, wilayah kita, kepercayaan yang Tuhan beri buat kita, itu bisa berkurang. Tidak cuma stuck, tapi bahkan bisa berkurang. Dan hilang dalam hidup kita. Bila hati ini tidak dijaga dengan sungguh-sungguh. Dan Alkitab berkata jaga dengan segala kewaspadaan. Dalam bahasa Inggris dikatakan diligence. Jaga dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Seperti apa saudara? Dikatakan menjaganya seperti penjaga tahanan.
Penjaga yang di tahanan itu akan tungguin penjara dengan sungguh-sungguh. Dia gak pernah pengen kehilangan. Orang yang di penjara gak boleh lolos. Dia jagai dengan sungguh-sungguh. Dan sebuah sikap hati penjaga seperti itulah yang Tuhan katakan. Jaga hatimu. Artinya jangan sampai ada yang hilang. Sesuatu yang berharga, yang mahal dalam hidupmu, jangan pernah hilang, dicuri, diambil. Jangan pernah. Jagai dengan segenap hati. Jagai. Kalau kau bisa jaga itu, dia katakan, maka akan terpancar jauh. Wilayahmu dan daerahmu akan diperbesar, diperlebar oleh Tuhan. Waktu kita mau jaga, maka wilayah kita, daerah kita diperbesar oleh Tuhan. Setiap orang itu punya wilayah, saudara. Setiap kota punya wilayah. Setiap negara punya wilayah, saudara. Tergantung dari orang itu. Tergantung dari negara itu. Seberapa kuat dia bisa menjaga daerahnya. Sebab bila tidak terlalu kuat, akan bisa diambil, direbut dengan yang lain. Hati ini sama, saudara. Perlu kekuatan dalam hati. Menjaga dengan baik hati kita. Sebab bila hatimu mulai lemah. Dan hatimu mulai banyak hal yang mengganggu di dalamnya. Jangan-jangan wilayahmu sedang dicuri. Sedang diambil orang lain. Dan kau kehilangan. Dan yang paling senang mengincar wilayah kita adalah setan. Dia suka lihat. Dia tidak mau. Dan dia mulai curi dan ambil setiap area dalam hidup kita. Dan kita nggak sadar. Tiba-tiba kita tahu, aku kehilangan yang ini. Aku kehilangan yang ini. Kenapa ini jadi merosot? Kenapa ini jadi gagal? Sebenarnya sudah ada yang diambil, dicuri oleh musuh itu. Wilayah dan daerah. Tapi kalau engkau menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan, disitulah engkau akan tetap memiliki wilayahmu, daerahmu. Kau bisa jagai, mempertahankan wilayah itu dengan kuat. Hati ini sumber segala-galanya, saudara. Dan hati ini ternyata gampang sekali digoda, dicemari, dikotori. Tapi kalau engkau bisa menjaga dengan baik, hatimu tetap aman, saudara. Kita ini tidak pernah bisa mengubah hati orang lain, saudara. Saya tidak pernah bisa mengubah harus semua orang mencintai saya, mengasihi saya. Tidak pernah bisa, saudara. Tapi saya ini bisa mengatur hati saya. Untuk saya merasa semua orang mengasihi saya. Saya nggak bisa ubah lingkungan saya. Saya nggak bisa ubah sekitar saya. Tapi saya bisa kendalikan hati saya dan ubah hati saya. Saya bisa ngatur demikian rupa. Aku tidak mau merasa dibenci. Nggak merasa disakiti. Nggak mau merasa ditolak. Aku mau merasa aku diterima. Kalau kau bisa menjaga hati itu, saudara. Wilayahmu dan areamu tidak pernah diambil oleh musuh, saudara. Tapi kau bisa makin memperlebar areamu. Memperbesar areamu. Memperbesar area hidupmu. Amin. Sehingga banyak kepercayaan yang dia beri dalam hidupmu. Yesus beri perumpamaan bagus tentang penabur. Ada penabur yang keluar, dia menabur benih itu. Di tanah yang berbatu-batu. Di tanah yang bersemak duri. Di tanah di pinggir jalan. Di tanah yang subur. Dia katakan bahwa tanah itu lambang hati. Dan dikatakan begitu sukar rasanya. Setiap kali benih mau ditabur, begitu sukar. Untuk bisa hidup dan tumbuh. Di tanah yang di pinggir jalan, benih itu gak pernah tumbuh. Di tanah yang berbatu-batu tumbuh sebentar. Di tanah yang bersemak duri, mati dihimpit. Begitu sukar rasanya. Dalam hidup kita mungkin sadar, saudara, ngalamin. Tuhan, kenapa ya? Begitu banyak firman yang luar biasa. Yang diberikan dalam hidupku. Kenapa selalu tidak pernah berbuah dalam hidupku? Kok mentok selalu, Tuhan? Kenapa mentok, saudara? Bukan masalah di benihnya. Siapa tahu, saudara, ada yang salah di hati ini, saudara. Sehingga begitu banyak benih yang ditabur. Cuma di permukaan, saudara. Dan tidak pernah tumbuh dan berbuah. Begitu sukar rasanya tembus dalam hidup ini. Sebab apa, saudara? Ada sebuah hati yang mungkin perlu dibersihkan dan dibereskan.
Tapi dia berikan perumpamaan yang keempat, dia berkata, tapi di tanah yang subur itu, benih ditabur. Dan benih itu tumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Berbuah dan menghasilkan. Ada yang begitu gampang, ada yang begitu sukar. Ada yang gampang berbuah, ada yang tidak bisa berbuah. Kenapa saudara? Di hati itu kuncinya. Tapi detik hati itu dibongkar, diperbaiki saudara. Begitu mudah benih itu tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Amin. Begitu mudah bertumbuh di dalam hati kita. Salomo orang yang berhikmat saudara. Orang yang tahu tentang kehidupan. Dia tulis begitu banyak arti kehidupan. Dia tulis semua. Semua pelajaran tentang kehidupan dia tulis. Dia orang yang paling berhikmat. Dia orang yang paling hebat saudara. Secara hikmat belum pernah ada yang menandingi dia. Satu kali Salomo berkata, kita buka dalam Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 saudara. Amsal 6, ayat 6. Ini orang tahu apa artinya keberhasilan. Tapi dia juga pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Dia tulis, hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas. Dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Orang ini sedang mengajar tentang hati, saudara, yang bijaksana. Salomo ngajar tentang hati yang bijaksana. Sebab dia tahu hati itu kunci keberhasilan hidupnya. Dia jadi besar hidupnya. Sebab satu kali dia pernah punya hati yang benar. Waktu ditanya minta apa? Dia minta, beri aku hikmat. Tepat permintaannya. Dan Tuhan beri segala-galanya buat raja ini. Dan dia jadi raja yang besar, raja yang luar biasa. Dan raja yang berhikmat ini ngajarin buat kita. Dia berkata, pergilah kepada semut. Ini orang bijaksana saudara. Orang yang hebat. Yang hatinya, hidupnya tertuju pada Tuhan. Di tengah semua keberhasilannya, dia berkata, pergilah kepada semut. Kenapa saudara? Tuhan yang ngajarin dia, pergi kepada semut. Dan supaya engkau menjadi bijaksana. Saya kalau baca ayat ini, lewat terus saudara. Iya, pergi kepada semut. Ya sudah, pergi kepada semut. Saudara pernah lihat semut? Memperhatikan maksud saya. Perhatikan semut pernah? Kita lihat lewat semutnya banyak di rumah kita. Lewat semua. Tapi ketika saya baca ayat ini, saya penasaran saudara. Pergilah kepada semut. Saya penasaran. Tuhan, kenapa sampai Tuhan nyuruh kita ini pergi pada semut? Kenapa? Tentu ada yang tertentu dalam hidup binatang ini. Sampai Tuhan nyuruh pergilah kepada semut. Dan waktu saya baca ayat ini, Tuhan ngomong, sekarang teliti tentang semut. Saya langsung saat itu saya buka saudara, tentang semut. Waktu saya buka, saya ini kaget saudara. Ada seorang profesor yang meneliti tentang semut. Dan dia berkata, ada satu keistimewaan semut yang luar biasa. Semut itu adalah pemberi. Dalam tubuh semut ini saudara, ada sebuah kantong yang dia miliki. Dan di kantong itu dia nyimpen cairan gula. Dia punya lambung, nyimpen makanan. Dan punya satu kantong lagi yang nyimpen cairan gula. Cairan itu bukan miliknya. Dan apa yang dia pakai buat cairan gula itu? Dia selalu pergi mencari temannya yang lapar saudara. Dengan sungutnya dia cek temannya yang lapar. Dan apa yang dikerjakan? Dia berikan gulanya pada temannya. Supaya temannya tidak kelaparan. Dia punya cadangan gula yang dia akan berikan kepada siapapun juga temannya yang membutuhkan. Tapi yang membuat saya lebih heran dan aneh saudara. Semut itu kadang-kadang perang saudara. Ada koloni semut dengan koloni semut perang. Waktu dua kelompok semut ini perang. Sebelum perang apa yang dibuat semut ini? Dia ngecek lawannya.
Dia bisa tahu dengan sungutnya itu, dia bisa tahu, oh ini lawanku lemah atau kelaparan. Ketika musuhnya kelaparan, dia bisa beri makanan dulu. Kamu makan dulu. Aku berikan cairan gula ini. Sampai musuhnya makan dan kuat. Dan dia katakan, sekarang kita siap perang. Saya baca kisah itu, saya bilang, ini aneh ini. Kok ada ya? Orang melawan musuh, justru dia tuh pengen musuhnya sama kuat dengan dia. Kalau kita, bagaimana caranya musuhku lemah dan kalah? Dengan gampang kerjakan. Tapi buat semut, dia beri makanannya sampai musuhnya cukup kuat. Dan dikatakan, mari kita perang hari ini. Sebuah kebenaran yang luar biasa, saudara, di sini. Tuhan mengajar. Makanya dia tulis ayat ini, belajar dari semut. Dan ada orang yang teliti dengan sungguh-sungguh. Dan dia temui. Ternyata binatang ini luar biasa, saudara. Bukan cuma dengan teman dia memberi gulanya. Tapi dengan musuh sekalipun dia beri. Dan diteliti ketika semut ini memberikan itu, saudara. Kepada temannya atau pada musuhnya. Ada sebuah bentuk wajah yang begitu bagus. Dari semut itu. Tapi yang diberi, saudara, mukanya biasa, saudara. Yang diberi, yang memberi ini, mukanya bisa lain, begitu bagus. Profesor katakan, ini luar biasa mukanya. Kok bisa seperti ini ya? Benar kok, saudara. Firman berkata, terlebih berkat memberi dari menerima. Semut pelaku firman pertama, saudara. Dia itu diteliti mukanya, di mikroskop dilihat. Ini setiap kali semut-semut memberi sesuatu, begitu bagus wajahnya. Yang diberi, saudara, biasa-biasa. Saudara, engkau pengen bagus wajahmu hari ini? Amin? Ada yang pengen jelek? Pengen bagus wajahmu, saudara? Beri, saudara. Betul, saudara. Saya lihat ini kebenaran yang hebat, saudara. Yang dia expose, yang dia buka. Binatang sekalipun, saudara. Waktu bisa memberi, dilihat, itu wajahnya berbeda sekali. Pengen cantik, pengen ganteng, saudara. Kosmetik mahal. Memberi tiba-tiba muncul di wajahmu. Ngalir yang bagus. Jadi cantik-cantik. Wah, nanti di sini konseling sama saya, Pak, saya pengen cantik. Ya, memberi. Saudara, kalau mau memberi jangan mikir duit, saudara. Tidak selamanya duit, saudara. Memberikan pertolongan, memberikan waktumu buat orang lain, nolong orang, itu memberi, saudara. Begitu kau memberi sesuatu dalam hidupmu, tiba-tiba ada yang mengalir dalam hidupmu, membuat muka ini menjadi bagus, saudara. Semut aja, saudara, tahu, saudara. Dan mereka kerjakan. Itu yang pertama, yang luar biasa dari semut ini. Dan semut ini dikatakan tidak pernah utang. Semut tidak pernah berutang. Loh, kok tidak pernah utang gimana? Ini kan dia diberi, dia akan pinjam. Tidak, saudara. Sebab temannya yang berinisiatif, aku beri kamu. Dia kalau bilang, aku lapar, beri. Enggak. Temannya yang mendekati dan dia cek. Temanku lapar. Dan dia beri cairan gulanya pada temannya. Tidak utang. Tapi dia diberi, saudara. Itu kebenaran yang luar biasa. Mari belajar, saudara. Mari belajar. Bukan cuma itu, saudara. Semut itu, saudara. Binatang yang paling kuat di dunia. Kenapa paling kuat? Dia bisa angkat beban 50 kali berat badannya. 50 kali berat badannya dia bisa angkat. Kita ini pengangkat berat paling 2,5 kali berat badan yang dia bisa angkat. Beratnya 100 kilo. Maksimal 250 kilo dia angkat, saudara. Gajah 2,5 kali juga kira-kira. Tapi semut, saudara, 50 kali dari berat badannya. Belajar. Jadi apa, saudara? Punya hati yang kuat, saudara. Punya hati yang kuat. Kalau hati kita ini lemah, gampang patah, gampang hancur, tidak cukup kuat, saudara, untuk mengerjakan banyak hal yang besar. Tapi Tuhan katakan kamu harus kuat hatimu. Kalau hati ini kuat, sanggup menghadapi banyak hal dalam hidup ini, saudara. Jadi orang yang kuat, jadi orang yang hebat. Orang-orang yang besar, yang hebat, yang luar biasa. Teliti hidupnya. Selalu mereka itu adalah orang-orang yang kuat. Saya
tidak bicara mengenai tubuh yang kuat, saudara. Hati yang kuat. Sebab banyak orang yang tubuhnya kuat, hatinya lemah. Yang diperlukan adalah hati yang kuat. Ketika hatimu ini kuat, saudara, kau bisa mengerjakan begitu banyak hal, saudara. Tubuh itu mengikuti hati kita. Kalau hatimu lemah, tubuhmu ikut lemah. Detik hatimu itu kuat, saudara, tubuhmu ikut kuat. Amin. Kuncinya di hati. Dan dia memberikan kita kekuatan ekstra dalam hidup kita. Belajar, belajar, belajar. Waktu kau bisa belajar dari binatang yang kecil ini, dikatakan engkau akan berhikmat dan bijaksana. Semut mengumpulkan makanannya di musim kering, musim panas. Dikatakan di ayat ini. Dia kumpulin makan di musim panas. Buat persediaan di musim dingin. Atau musim hujan. Dia kumpulin makanan. Dia cari biji-bijian. Dia simpan biji-bijian di bawah tanah semua. Saya mikir, kalau biji-bijian disimpan di bawah tanah, kacang hijau, jagung disimpan di bawah tanah, apa yang terjadi, saudara? Pasti tumbuh, saudara. Setiap biji benih yang masuk dalam tanah pasti tumbuh. Dan semua rumahnya di dalam tanah. Ini kan tumbuh semua nanti dalam sarangnya semua ini. Ternyata nggak tumbuh, saudara. Semut itu punya otak yang hebat. Yang luar biasa. Apa yang dia buat, saudara? Supaya tidak tumbuh benih-benih itu, saudara. Dia bisa potong benih-benih itu. Dia pecah dua. Dan benih itu tidak pernah tumbuh lagi. Tapi dia punya gudang, dia simpan semua benih yang sudah dipecah. Yang tidak bisa tumbuh. Sebab dia tahu kalau ini tumbuh, aku rugi. Jadi pohon, bukan makanan lagi. Maka yang dia buat, dia pecah benih-benih itu. Dan dia simpan di gudang-gudangnya. Disitulah dia bisa bertahan. Ketika dia perlu, saudara. Dia tahu aku punya cukup makanan. Cerdas, hebat. Kita anak-anak Tuhan harus cerdas, tajam, saudara. Amin. Tuhan mau, saudara. Tuhan mau. Dalam urusan makanan, saudara. Dia ngerti bagaimana menyimpannya. Bagaimana perlakukannya dengan baik. Sehingga selalu ada persediaan makanan yang luar biasa di dalam tempatnya. Semut itu binatang yang bersatu dengan kuat. Saya pernah lihat di National Geographic. Ada banjir besar. Semut-semut mau pindah, saudara. Apa yang dibuat semut itu? Pasti kena banjir lah. Tapi mereka begitu hebat. Membuat kapal. Bagaimana cara membuat kapalnya? Semut kumpul bersama-sama membentuk koloni yang besar. Dan mereka dihanyutkan. Kalau satu, saudara, akan hilang tertelan air. Jadi besar koloninya. Dihanyutkan air. Sampai mereka mendarat di sebuah tepian. Dan mereka bangun koloni yang baru. Tidak pernah putus asa, saudara. Semut tidak pernah mikir, coba aku jadi manusia, lebih enak. Dia gak pernah mikir tuh, saudara, semut. Coba aku ini besar, hebat, tentu aku enak. Tapi binatang ini selalu punya cara. Di tengah keterbatasannya. Kalau pengen nyebrang kubangan yang 30 cm susah buat semut. Buat manusia melangkah, nyebrang 30 cm. Buat semut, saudara, susah. Tapi tetap mereka punya cara. Mereka tuh bisa nyambung itu semutnya dari ujung ke ujung. Dan temannya bisa lewat di atasnya. Jadi jembatan. Saya ngelihat, heran. Kok bisa ya mikir seperti ini? Hidup itu, saudara, tidak usah pengen apa yang orang lain miliki. Apa yang sudah kau punya ini bisa, saudara, dipakai, saudara. Kalau semut putus asa, coba kita ini gajah. Tentu lebih gampang. Enggak pernah mikir, saudara. Coba kita ini orang lebih enak. Justru manusia banyak mikir kayak gitu. Coba aku jadi burung. Pernah mikir loh? Pernah gak mikir? Coba jadi burung, enak. Terbang, tidak susah. Tidak usah kerja, tidak usah ini. Terbang, ya kan? Kita ini jadi manusia, puji Tuhan, enak loh, saudara. Beberapa orang mikir kalau jadi burung enak. Terbang kemana-mana. Tidak usah pakai paspor. Ya kan? Nyebrang Malaysia. Pakai paspor tidak? Tidak pakai. Nyebrang. Enak.
Saudara ndak usah mau jadi burung, saudara. Ndak enak ngomongin. Lupa pernah jadi burung. Aku ndak pernah, makanya ndak mau. Ndak enak jadi burung. Tahu ndak? Jadi merpati atau doro ndak enak. Makanya jagung mentah tiap hari, saudara. Mau, saudara? Ndak usah. Enak kita loh. Pagi soto, siang gudeg, malam nasi rames, loh, ya kan? Ndak pernah doro makan rames. Ndak pernah. Doro makan soto, ndak pernah, saudara. Tidak usah pengen berubah. Pengen seperti yang lain, gak usah. Apa yang ada, kembangkan. Yang penting, saudara, engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Border hidupmu diperbesar. Diperbesar. Amin. Dalam hidup akan diperlebar oleh Tuhan. Gak usah mikir yang aneh-aneh, saudara. Enak jadi ikan. Enak bebas berenang di laut. Enak. Gak mikir apa-apa. Kok gak mikir ikan bahaya, saudara? Tiap hari terancam dimakan saudara. Gak usah mikir jadi ikan enak. Dikira enak. Gak enak, saudara. Setiap hari terancam nyawanya. Kalau sini di jalan kena, ya sudah, habis hidupnya, selesai. Ya kan? Gak usah mikir yang lain. Apa yang ada hari ini dengan Tuhan? Bagaimana Tuhan akan memperlebar border hidupku, batas hidupku, makin luas wilayahku, makin luas wilayahku, makin luas. Akan jadi, saudara. Dia tidak pernah putus asa. Selalu punya cara, saudara. Kita anak-anak Tuhan, saudara. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Ketika kau lihat ada yang harus diseberangi yang susah, jangan takut, saudara. Percayalah sama Tuhan. Pasti bisa diseberangi. Semut tidak pernah mikir susah. Dia lihat itu. Mari kita buat jembatan. Kita nyebrang ke sana. Dan mereka semua bisa nyebrang, saudara. Dan aman. Yang terakhir, saudara. Semut itu binatang yang berkorban. Ada kasta-kasta dalam hidup semut. Ada yang jadi ratu semut. Ada yang jadi pekerja. Ada tentara. Dan yang keempat ada pejantan, saudara. Dalam dunia semut itu. Yang pekerja-kerjanya kemana-mana. Ambil barang 50 kilo tadi itu. 50 kali lebih berat dari badannya. Ngambilin makanan terus. Yang tentara jagain. Yang ratu bertelur terus kerjanya. Yang jantan membuai telur-telurnya, saudara. Dan yang kasihan, yang paling kasihan ini, saudara. Yang jantan, saudara. Kenapa? Habis membuai telur-telur itu, sekian jam kemudian, mati, saudara. Tapi loh, kok mati? Tapi jantan-jantan itu selalu ada saja. Jantan yang mau membuai telur-telur itu. Dan setelah sekian jam, mati. Tapi semut tidak pernah musnah, saudara. Ada terus, artinya apa? Selalu ada yang membuai telur-telur itu, yang dikasih ratu itu, banyak banget itu. Sehingga lahir lagi semut-semut, jutaan semut lahir lagi. Ada jantan yang kerjaan yang ngasihin. Membuahi, kemudian mati. Berkorban. Kita ini perlu berkorban. Korban itu apa banyak, saudara? Yang bisa kita korbankan. Begitu banyak. Kita buat sesuatu untuk orang lain. Korban itu apa artinya? Yang buat kita nggak enak. Yang buat orang lain itu menolong, menyenangkan. Kita buat, saudara. Engkau jemput teman ke gereja, itu berkorban. Kalau aku langsung berangkat gereja enak. Mampir sana ngambil dia, bawa ke gereja. Itu berkorban. Engkau nolong orang. Ada orang kamu beri uang, itu berkorban. Kenapa? Buat engkau uangmu hilang. Dan engkau beri buat orang itu. Kau bawa persembahan, itu korban. Kenapa? Harus aku bisa nikmati ini. Aku pergi jalan-jalan buat makan, buat macam-macam. Tapi aku beri buat Tuhan. Itu korban, saudara. Artinya ada yang tidak enak dalam diri kita. Tapi buat orang lain itu menyenangkan. Itulah korban. Dan semut itu, dia berani berkorban. Dia buat itu, saudara. Dia buat itu. Dan lahirlah jutaan semut-semut baru lagi di dunia ini. Dari ini kita belajar. Miliki hati, saudara. Hati yang baik. Tuhan sengaja ngomong, lihat kepada semut. Sengaja, saudara. Binatang yang kecil yang tidak ada apa-apanya, saudara.
yang sangat lemah, gampang mati saudara. Tapi dia katakan, lihat kepada semut. Lihat pada binatang ini. Detik engkau belajar daripadanya. Disitulah engkau ini akan berhikmat. Amin. Engkau berhikmat dan punya pengertian. Tuhan mau memberikan kepada kita ini hati yang berhikmat, yang bijaksana. Ketika hati ini bijaksana, wilayah kita, daerah kita diperlebar, diperbesar.